السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau dan para sahabat setia beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Adabul Mufrad, kitab karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kita menginjak bab yang baru, yaitu bab man lam yaqbal al-hadiyata lamma dakhala al-bughd finnas. Bab orang yang tidak menerima hadiah ketika masuk ke dalam hatinya kebencian. Ahda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ahda rajulun min bani Fazarah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan فعوضه فتسخطه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan pernah datang seseorang dari Bani Fazarah, dari suku Fazarah, memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiahnya apa? Unta betina. Insya Allah, bukan HP. Unta kalau benar untanya silahkan tanya berapa harganya. Fa'awadahu, kemudian Nabi SAW juga memberi hadiah kepadanya yang dimiliki oleh Nabi. Karena Nabi SAW akramun nas, orang paling dermawan, dan tidak menyisakan harta benda ataupun hal yang bernilai itu menginap di rumah beliau. Bayangkan, pernah suatu ketika beliau memimpin sholat isya, kemudian setelah salam buru-buru Nabi di luar kebiasaannya, setelah zikir langsung masuk ke kamar salah satu istrinya.
kemudian balik lagi ke masjid. Para sahabat menanyakan, kenapa ya Rasulullah kok kami melihat sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan? Aku lupa, kata Nabi, ada emas tepaan. Apa emas tepaan itu? Istilahnya apa? Emas batangan, ya, emas batangan. Emas batangan, ya, kalau sekarang emas batangan ada di rumahku. Ada di rumahku dan aku tidak suka itu menginap di rumahku. Mau Rasulullah berikan kepada siapa yang butuh. Allah. Maka wajar saja ketika orang ini datang memberi unta, Rasulullah mungkin tidak pegang apa-apa atau sesuatu yang ya, jauh harganya di bawah unta. Jauh harganya. Bukankah Nabi sendiri yang menyatakan agar saling memberi hadiah? Maka apa yang ada di depannya atau apa yang Nabi miliki saat itu diberikan kepada orang itu. Ya. Fatasakhatahu. Kemudian seolah-olah orang ini tidak menerimanya dengan lapang dada atau sedikit tersinggung. Sedikit tersinggung. Bahkan kata tasakhat itu marah. Orang ini marah. Lantas Nabi SAW naik mimbar dan setelah memuji Allah, beliau menyatakan, ada seseorang yang diberi hadiah. Ya, ada seseorang yang memberi hadiah. Lalu aku ganti sesuai yang aku punya saat itu. Ternyata orang tadi marah atau tidak terima. Demi Allah, kata Nabi, sesudah ini aku tidak mau menerima hadiah dari orang Arab manapun, kecuali dikecualikan dari Quraisy, dari kabilahnya sendiri, sukunya sendiri. Kecuali dari Quraisy atau dari kaum Ansar, yaitu Aus dan Khazraj, atau dari Bani Thaqif atau Thaqafi, yaitu orang Taif, yang juga pasti orang Taif dengan orang Mekah ini masih ya satu darah atau dekat kekerabatannya, atau dari kaum Daus, dari suku Daus. Maka ketika Nabi mengecualikan semacam ini, berarti ya, suku-suku yang disebut oleh Nabi ini mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan, entah itu kekerabatannya dengan beliau, entah juga banyaknya ya orang-orang yang pilihan atau orang-orang yang menonjol menjadi penyangga dakwah beliau, menjadi penyangga dakwah beliau. Jelas kaum Quraisy adalah muhajirin, kaum Ansar adalah Aus dan Khazraj yang di Madinah. Ats-Tsaqafi ya, ini subhanallah banyak ya, dari penduduk Taif. Dan betul, meskipun di awal-awalnya orang-orang Taif menolak dakwah Nabi, namun dari Bani Tsaqafi ini adalah seorang pemuda dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Itu pemuda yang berumur 17 tahun. Beliaulah yang menyampaikan Islam ke dataran atau daratan India dan sekitarnya, Pakistan dan sekitarnya. Badus Sindi, kalau dulu namanya itu negeri Sindi, yaitu sekitar Pakistan, Afghanistan dan India itu. Ini dari Tsaqafi. Kemudian Ad-Dausi juga dari mereka. Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk kabilah suku Dausi ini. Nabi mendoakan kebaikan kepada suku yang satu ini. Nah, baik. Dan sudah
sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana dampak hadiah yang dibolehkan ya kepada ya, penerima maupun pemberi, sehingga tidak perlu disebutkan kembali di pertemuan ini. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya yang dituliskan oleh Imam Bukhari di sini, babul haya, bab tentang rasa malu. An Abi Mas'udin Uqbah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta fasna' ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan nubuwah, perkataan kenabian yang terekam oleh banyak orang adalah bila engkau sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis semacam ini, jamaah yang dirahmati Allah, bukan berarti mendorong atau membiarkan ataupun memberi kelonggaran bagi seseorang untuk berbuat sekehendaknya. Tidak. Makna hadis ini bahwasanya rasa malu itu menjadi rem ataupun pengendali seseorang melakukan pelanggaran ataupun kemaksiatan. Ini makna hadisnya. Bila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Dan makna hadis ini pula bahwasanya ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, dipastikan rasa malunya telah hilang. Itu maknanya. Seorang yang melakukan kemungkaran, pelanggaran, kemaksiatan dan lain-lain, dipastikan rasa malunya sedang melayang. Selain imannya tentunya, selain imannya. Dan malu memang bagian dari iman. Malu bagian dari iman. Dan sudah kita ketahui bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriquhu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang terjerumus ke dalam zina, melakukan zina saat melakukannya sedang dia menjadi mukmin, sedang dalam keadaan beriman. Tidak, imannya sedang dicabut, sedang melayang. Begitu pula orang yang mencuri, begitu pula orang yang minum khamr, imannya sedang melayang atau dicabut. Nah, maka dengan demikian ya, malu ini adalah ya, sifat yang mengajak. Dari hadis ini juga kita pahami bahwasanya malu itu adalah sifat yang mengajak kepada kebajikan. Kenapa bukan hanya dalam menjaga aurat, kemudian di situ diperlukan malu. Tidak. Ketika melanggar ataupun ketika telat misalnya melakukan kewajiban, maka di situ diharapkan rasa malu muncul atau timbul. Ketika kita kesiangan bangun misalnya,
subuhnya, maka kita malu kepada Allah sebelum malu kepada makhluknya. Ini maksud makna daripada hadis ini. Kemudian ketika kita juga melakukan pelanggaran, atau diuji dengan suatu sehingga kita melanggar, maka di situ juga hendaklah timbul rasa malu kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kembali Imam Bukhari rahimahullah mengulangi penyebutan hadis tentang iman yang terbagi menjadi 60-an atau 70-an cabang. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah, afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 60-an atau 70-an cabang. Yang paling afdal, yang teratas adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan yang paling bawah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah bagian dari cabang iman. Malu adalah bagian dari cabang iman. Lalu Imam Bukhari juga rahimahullah menorehkan satu riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan bagaimana Nabi juga dikenal sebagai seorang pemalu. Subhanallah. Nabi dikenal sebagai pemalu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal azra fi khidriha. Nabi alaihi salatu wasallam disifati sangat pemalu, lebih dari perawan atau gadis yang dipingit. Sekarang ada gadis dipingit? Tidak ada ya? Sebagian mungkin kalau generasi now tidak tahu makna dipingit itu. Hah? Apa dipingit? Tidak boleh keluaran ya. Tidak boleh keluar rumah. Nah, maka gadis yang tidak pernah keluar rumah itu akan memiliki rasa malu yang sangat. Lalu disifati Rasulullah lebih dari gadis yang demikian. Subhanallah. Juga wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Dan ketika Nabi tidak menyukai sesuatu, Nabi hanya terlihat wajahnya berbeda, merah sedikit gitu. Subhanallah. Itulah sifat ataupun karakter di antara karakter Nabi alaihi salatu wassalam yang diceritakan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Dan alangkah mulianya ketika beliau alaihi salatu wassalam tidak menyukai sesuatu, langsung terbaca oleh istri-istrinya ataupun para sahabatnya dari mimik wajahnya, termasuk ketika disuguhi makanan.
Nabi alaihissalam kalau menyukai makanan diambil atau dimakan, dimakan atau dicicipi. Ketika tidak menyukainya, beliau tidak menyentuhnya, tapi tidak mencelanya. Nah ini, tidak mencelanya. Nah, baik, jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya dari Utsman dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi riwayat berikut dari dua sahabat. Utsman menantu Rasulullah dua kali, Utsman bin Affan. Kenapa dikatakan dua kali? Karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikahi siapa? Ummu Kalsum dan Ruqayyah kemudian meninggal, kemudian menikahi adiknya Ummu Kalsum. Makanya disebut Dzul Nurain, pemilik dua cahaya. Kemudian Aisyah adalah putri sahabat beliau Abu Bakar. Keduanya menceritakan suatu ketika Abu Bakar meminta izin untuk masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala firashi Aisyah labisan mirta Aisyah. Bayangkan, Abu Bakar siapa? Mertuanya Rasulullah. Ketok pintu untuk masuk rumah Aisyah. Rumah yang sangat sederhana tentunya, antara ruang tamu dengan kamar pribadinya itu subhanallah. Nah, sangat berdekatan. Ternyata saat itu Rasulullah sedang rebahan di atas ranjang Aisyah dan beliau memakai selimut Aisyah. Fa'adhina li Abi Bakr wa huwa kadzalik faqada ilaihi hajatahu thumma ansaraf. Lantas Abu Bakar masuk, mertuanya, sedang Rasulullah tidak merubah posisinya. Rasulullah tetap berbaring dan berselimut. Lantas Rasulullah menunaikan hajat keperluan Abu Bakar, entah bertanya tentang hukum agama, entah bertanya tentang apa, tidak dijelaskan. Yang penting keperluannya ditunaikan. Lalu Abu Bakar undur diri. Tsumma sta'dzana Umar. Yang kedua datang Umar. Begitu juga dikasih izin masuk. Sedang beliau tetap demikian dan kembali juga menunaikan keperluan Umar. Tsumma ansaraf. Dan Umar juga pamit setelah selesai kebutuhan atau keperluannya. Qala Utsman thumma sta'dzantu alaihi fajalas. Kemudian yang ketiga ini Rasulullah, Utsman yang menceritakan hadis ini menyatakan, aku minta izin kepada Rasulullah, lantas
Rasulullah merubah posisinya, duduk. Yang tadinya rebahan, Rasulullah duduk. Lalu apa? Beliau mengatakan kepada Aisyah, ijma'i ilaiki thiyabaki, suruh beresi baju-baju ataupun ya ininya Aisyah agar dibereskan. Faqadaitu ilaihi hajati thumma saraftu. Kata Utsman, lantas Rasulullah menyelesaikan keperluanku, hajatku, aku pun setelah itu undur diri atau izin kembali. Setelah itu apa yang terjadi? Aisyah bertanya pada Rasulullah. Aisyah mengamati tadi, ketika ayahnya datang, Rasulullah santai saja. Ketika Umar datang, Rasulullah santai saja. Ketika Utsman, Rasulullah merubah posisinya, duduk dan lebih serius menanggapi Utsman. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, lam araka fazi'ta li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kama fazi'ta li Utsman. Wahai Rasulullah, saya melihat Anda menyambut Abu Bakar dan Umar tidak seperti menyambut Utsman. Ada apa gerangan? Kok dibedakan? Kok lain? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Utsman rajulun hayyun wa inni khashitu in adhintu lahu wa ana ala tilkal hal alla yablugha ilayya fi hajatihi. Rasulullah mengemukakan alasannya. Utsman itu orang yang pemalu. Kalau ya aku samakan dengan Abu Bakar dan Umar, khawatir dia mengurungkan niatnya, hajatnya, ya. Dia tidak akan memukakan atau dia tunda, padahal dia mungkin sangat butuh hajat tersebut. Dari hadis ini ya, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kedekatan Rasulullah dengan para sahabatnya. Itu yang pertama, kedekatan beliau kepada semua sahabatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana juga beliau mengenali satu persatu sahabatnya, watak sahabatnya dikenali satu-satu, sehingga masing-masing diperlakukan sesuai dengan wataknya, Itu. Kemudian berikutnya juga bagaimana masing-masing sahabat itu punya keutamaan, punya kelebihan. Bahkan ya, Imam Bukhari rahimahullah mengkhususkan dalam kitab sahihnya yang 15 jilid itu, kalau sekarang ya, satu kitab atau pembahasan tentang fadailus sahabat, keutamaan-keutamaan sahabat, mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai 10 orang yang dijamin masuk surga dan lain-lain. Semuanya disebutkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini atau dalam riwayat ini yang disebutkan atau ditonjolkan adalah apa? Kelebihan Utsman sebagai orang yang sangat pemalu. Nah, bahkan dikatakan dalam riwayat bahwasanya Utsman itu kalau mandi pun pakai sarung.
Kalau mandi pakai sarung. Nah, itu begitu pemalunya beliau radhiyallahu anhu. Nah, sehingga tidak kemudian telanjang bulat, kalaupun itu di dalam ruangan, kalaupun itu di dalam ruangan yang aman. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian Imam Bukhari juga menyebutkan di sini riwayat berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat muda yang juga menjadi ajudan Nabi alaihi salatu wassalam selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Dan Anas juga yang beruntung mendapat tahnik dari Nabi ketika masih bayi. Ketika masih bayi, Anas ini sudah dibawa oleh ibunya ke hadirat Nabi alaihissalam untuk ditahnik. Kemudian dipersiapkan juga untuk menjadi ajudan Nabi alaihissalam, membantu keperluan Nabi alaihissalam. Jadi ludah Nabi alaihissalam masuk ke perut Anas di saat dia berumur hitungan jam, karena tahnik itu adalah ketika disunnahkannya ketika bayi baru lahir. Nah, sahabat Anas ini meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihissalam juga pernah bersabda tentang rasa malu. Ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanah, wa la kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanah. Tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah kefahishan itu ada pada sesuatu kecuali menjadikannya buruk. Jadi rasa malu bukan hanya identik dengan wanita. Rasa malu itu juga harus dimiliki oleh laki-laki. Itu juga poin yang harus kita ketahui. Meskipun tentunya al-haya ataupun rasa malu ketika melekat pada diri wanita itu lebih dan lebih dibutuhkan, juga menjadi nilai plus atau nilai lebihnya. Kalau ada laki-laki ditawarkan kepadanya di antara dua wanita, yang satu pemalu, yang satu pemberani, kira-kira pilih yang mana? Yang bujang ini. Kalau ada yang bujang ini, kalau ditawarkan wanita pemberani dan wanita pemalu, yang mana dipilih? Tentunya yang pemalu, tentunya yang pemalu, karena itulah rahasia kecantikan wanita. Di antara kecantikan wanita adalah rasa malunya. Nah, di sini di dalam riwayat Anas tadi disebutkan bahwasanya ketika malu ada pada sesuatu, itu akan menghiasinya, akan membuatnya indah. Jika seorang anak malu atau merasa
takut membuat ayahnya malu. Baik apa baik? Baik. Ketika seorang suami juga berpikir atau akan merasa malu bila mengecewakan istrinya, maka itu akan mendorongnya kepada kebaikan. Atau sebaliknya, ketika seorang istri merasa malu untuk membuat suaminya jatuh ataupun tidak dihormati, maka ini juga sesuatu yang baik. Makanya dikatakan illa zana, kecuali akan membuatnya baik atau indah, akan menghiasinya rasa malu itu. Sebaliknya al-fuhsh atau kemungkaran, keburukan bila ada pada sesuatu itu akan menjadikannya buruk. Riwayat berikutnya berkenaan dengan malu juga masih adalah dari Salim bin Abdullah bin Umar, yaitu cucunya Umar bin Al-Khattab. Dia membawakan riwayat dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin ya'iz, ai dalam riwayat yang lain yu'atibu akhahu fil haya, hatta ka'annahu yaqulu adarra bika faqala da'hu fa innal haya'a minal iman. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat atau melewati dua orang yang satu memarahi yang satunya. Si A memarahi si B. Lantas Rasulullah lewat di hadapan keduanya. Kakak adik rupanya nih. Kakak adik. Sang kakak menyalahkan adiknya karena rasa malu yang berlebihan yang ada pada adiknya, pada si B. Seolah-olah sampai-sampai disalahpahami atau mendatangkan salah paham dari orang kalau lewat, seolah-olah rasa malu itu sesuatu yang tidak baik. Rasa malu itu seolah-olah sesuatu yang tidak baik. Maka Nabi SAW menegur orang atau si A tadi dengan mengatakan da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan, justru rasa malu itu bagian dari iman. Di sini Nabi SAW mengarahkan atau meluruskan pemahaman sang kakak atau si A tadi, istilahnya bahwasanya sifat malu justru bagian dari iman yang akan mendatangkan kebaikan, Kemudian riwayat terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya hampir sama dengan riwayat yang di atasnya tentang kedatangan tiga sahabat Nabi menemui beliau di kamar Aisyah. Hanya saja bagian akhir atau ungkapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Aisyah yang bertanya, kenapa ketika Utsman Anda merubah posisi? Tadi di riwayat yang pertama
bahwasanya beliau menyatakan apa? Utsman sebagai orang pemalu. Aku khawatir dia tidak mau menyampaikan hajatnya kalau aku tidak temui dengan serius atau dengan merubah tempat ya berbaring menjadi duduk. Dalam riwayat ini disebutkan beliau menyatakan kalimat yang lain, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Ini poinnya. Perbedaannya adalah di akhir riwayat, tidakkah aku merasa malu dari orang yang mana malaikat saja malu kepadanya. Allah. Tidakkah aku merasa malu dari orang yang malaikat saja malu kepadanya. Ini juga kelebihan atau fadilah keutamaan Utsman. Malaikat malu kepada Utsman. Malaikat merasa malu kepada Utsman. Maka Rasulullah pun merasa lebih patut untuk malu kepada Utsman ya, dibandingkan malaikat. Dan ini sekali lagi adalah sanjungan Rasulullah terhadap sifat mulia yang dimiliki oleh Utsman sebagai orang yang pemalu. Waktu juga yang membatasi kita, jemaah yang dirahmati Allah, yang semoga yang sedikit ini mampu memberikan tambahan ilmu kepada kita, kecintaan kita kepada nabinya, dan juga kecintaan kepada para sahabatnya dengan sekian banyak sifat-sifat yang disebutkan tadi, baik oleh perawi maupun pelaku kejadian ya, cuplikan dari kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.